dalam prinsip pengelolaan kinerja pegawai itu ada namanya perencanaan kinerja. Ya. Perencanaan kinerja itulah nanti yang dijadikan dasar untuk Bapak Ibu bekerja 1 tahun ke depan. Bukan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sekretaris. Katanya SKP-nya itu dibikin nanti mau naik pangkat. SKP-nya nanti dibikin nanti akhir tahun bersamaan dengan Minggu Toni SKP atau ini penilaian dapat tanda tangan ke bawah penggawaannya dia nurusi tanda tangan bawah. Ini nanti Bapak Ibu tidak bisa lagi karena adanya aplikasi. Tanggal 5 nanti itu sudah deadline. Sebenarnya SKP itu dibikin paling lambat akhir bulan Januari. Cuma mungkin karena settingan aplikasinya deadline-nya semuanya itu tanggal 5. Yang aturannya di PP 30 itu penyusunan rencana hasil kerja itu berakhir pada 31 akhir bulan Januari tahun berjalan. Gitu Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja di dalamnya itu ada SKP. Nah, bagaimana cara menyusun SKP? Coba lihat Bapak Ibu, mungkin ini sudah sering saya sampaikan tadi, tapi tidak apa-apa saya ulangi karena pasti tidak semua ikut kemarin ya. Nah, jadi pengelolaan SKP modelnya seperti ini. Penyusunan SKP itu sebenarnya sumbernya dari mana Bapak Ibu? Nah, SKP itu disusun, jadi kronologisnya seperti ini. Setiap daerah itu mempunyai kepala apa? Kepala daerah. Kepala daerah itu adalah bupati. Benar nggak? Setiap kepala daerah atau bupati yang terpilih itu mempunyai visi misi. Ya, sekedar ada benar apa yang disampaikan tadi Pak Sekretaris. Setiap daerah mempunyai kepala daerah. Ya, setiap kepala daerah atau bupati yang terpilih mempunyai visi misi. Visi misinya itu dituangkan dalam RPP. Ya, RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jangka menengah daerah itu berapa tahun Bapak Ibu? 5 tahun. Nah, ini nanti bagaimana cara menurunkan yang 5 tahun itu menjadi sebuah tahun, 1 tahun menjadi sebuah SKP-nya Bapak Ibu. Nah, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang isinya adalah visi misi bupati itu nanti di Bapak Bupati memberikan ke seluruh OPD ya berdasarkan tusinya, berdasarkan tupoksinya. Yang terkait dengan pertanian kasih dinas pertanian, yang terkait dengan perikanan kasih dinas perikanan, yang terkait dengan kepegawaian kasih BKPSDM, yang terkait dengan pendidikan kasih dinas pendidikan. Ya, isinya apa itu? Isinya RPJMD. Setelah nanti dikasih range RPJMD itu dibagikan ke setiap OPD sehingga muncullah yang namanya Renstra OPD. Ya. Renstra OPD Bapak itu sama tadi penyelesaiannya 5 tahun sesuai masa jabatan bupati. Ya, nah, nanti juga siapa yang harus merealisasikan itu adalah Bapak Bupati beserta jajaran termasuk kita pegawai negeri sendiri. Ya, nah, kita di sini leading sektornya Bapak Ibu. Kita yang jadi pemeran utama dalam rangka mencapai visi bupati. Nah, setelah nanti dibagikan ke OPD menjadi sebuah Renstra OPD, itu nanti Bapak Ibu ada namanya IKK, indikator kinerja kunci atau indikator kinerja prioritas. Yang mana yang 5 dari Renstra OPD tadi itu yang diprioritaskan tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, dan 5. Ya, nah, kalau sudah diprioritaskan, tahun pertama ini yang diprioritaskan, sehingga jangan heran Bapak Ibu, mungkin saja tahun pertama, tahun kedua SKP-nya Bapak Ibu sama, tapi tahun ketiga, keempat beda. Kenapa? Karena prioritas organisasi setiap tahunnya itu bisa saja berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Itu tadi 5 tahun itu yang mana diprioritaskan tahun pertama, kedua, 3, 4, dan 5 sesuai masa jabatan bupati. Nah,
Selanjutnya, setelah ada prioritas seperti itu, maka muncullah yang namanya sebuah rencana kinerja. Ya, itu ada RKT. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa SKP nanti rencana hasil kerja organisasi itu sudah muncul per tahunnya. Oh, tahun pertama ini yang mau dikerja, tahun kedua ini yang mau dicapai, tahun ketiga ini yang mau dicapai. Nah, sehingga muncullah sebuah RKT atau IKU ya, ada IKU, maaf ya. Muncullah sebuah IKU. IKU itu adalah indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu dituangkan masuk ke dalam PK. Apa itu PK? Perjanjian kinerja. Perjanjian kinerjanya siapa? Perjanjian kinerja JPT. JPT itu apa Bapak Ibu? Jabatan fungsional, ya, jabatan pimpinan tinggi. Ya, pokok kasih boleh apa itu JPT? Nasi jabatan fungsional tertentu Pak? Ya, bukan. JPT itu jabatan pimpinan tinggi atau pejabat struktural eselon 2. 2 apa? Biasanya 2B Bapak Ibu ya. Nah, lain juga dengan kepala unit kerja mandiri. Yang mana dibilang kepala unit kerja mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggarannya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian punya PK sendiri dan mengelola anggaran sendiri. Biasanya itu camat. Maka nama kita disuruh dua, katanya disuruh dua camat, disuruh telmi, main biasa ini JPT, tanya memang JPT sana Bapak Ibu. Ya, SKP-nya hanya modelnya SKP JPT. Kenapa? Karena dia kepala unit kerja mandiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga muncullah sebuah PK. PK itu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini perjanjian kinerjanya antara kepala dinas pendidikan dengan Bapak Bupati. Misalnya JPT-nya eselon 2-nya di dinas pendidikan. Nah, setelah PK-nya nanti ini sudah terbit Bapak Ibu, itu nanti akan di breakdown turun, ya, atau di istilahnya sekarang direct cascading, itu diturunkan dari atas ke bawah. Jadi penyusunan SKP itu top down, bukan bottom up. Tapi hasilnya nanti itu bottom up. Pekerjaannya dari atas, hasilnya dari bawah nanti ke atas, turun temurun, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi dikatakan Pak Sekretaris, kinerja eselon 3 harus mendukung kinerja eselon 2. Kinerja eselon 4 atau jabatan fungsional, jabatan pelaksana yang ada di bawah bidang harus mendukung pencapaian kinerja bidang. Nah, itulah nanti diturunkan. Bagaimana cara menurunkan? Dibuatlah yang namanya matriks pembagian peran hasil atau MPH. Matriks pembagian peran hasil atau MPH itu disusun berdasarkan dialog kinerja. Jadi duduk seperti ini. Kayak kemarin di bawah itu kita sudah ini dengan kepala bidangnya dengan kepala sekolah untuk menentukan apa-apa yang harus dicapai 1 tahun ke depannya terkait di bidangnya masing-masing. Ya, itu nanti diturunkan menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah kan nanti yang akan ini. Jangan nanti lagi Bapak Ibu ini diperdebatkan, Pak, kenapa sih di kabupaten kota lain kepala sekolah itu langsung ke kepala dinas? Ya kan? Ini kalau ada Bapak perbankan Bu, ya kalau ada kan harus dimateri Bu, Pak, saya mau tidak ditandatangani, saya tidak mau ditandatangani SKP Bu, kepala sekolah aku. Kenapa tidak mau Bu? Tinggi dia golonganku daripada dia. Nah, itu tidak seperti itu modelnya Bapak Ibu. Ini saya luruskan dulu. Kalau memang aturan yang sebenarnya kepala sekolah itu memang langsung kepala dinas pendidikan. Pertanyaannya, berapa kepala sekolah di Kabupaten Banjar? Berapa? 400 lebih. SMP 70 yang ada 2 swasta ya. TK atau baru 100 lebih, jadi hampir 1.700 sekian. Ya, 700 kepala sekolah. 700 kepala sekolah itu kalau mau diverifikasi oleh kepala dinas pendidikan, SKP-nya mau ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan.
Sementara Bapak Ibu sudah mau naik pangkat, mungkin masuk sekitar 100 kepala sekolah dia yang naik pangkat. Kenapa? Dia tidak akan sanggup ini semua karena urusannya JPT itu sangat luar biasa. Ya, makanya menurut Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, pejabat penilai kinerja dapat dilimpahkan, ya dapat. Pemeloki iya, kok cekit aja. Ya kan? Itu kata dapat itu harusnya tidak mutlak ya. Dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang. Siapakah itu? Boleh bidang masing-masing yang menangani. Jadi terkait dengan ini Bapak Ibu harus sebenarnya dibikinkan ini pelimpahan kewenangan pejabat penilai kinerja. Sama halnya coba Bapak Ibu aturannya, siapa sebenarnya atasan atau pejabat penilai kinerjanya JPT atau kepala dinas atau camat Bapak Ibu, itu bupati Bapak Ibu, bukan sekda. Dia sama-sama pejabat struktural eselon 2. Jadi JPT itu sekda Bapak Ibu. Nah, tapi ini ada SK-nya kami bikin di BKPSD. Kami sudah konsultasi dengan Ibu Sekretaris Daerah bahwa ada pelimpahan kewenangan bupati ke sekda. Coba Bapak Ibu, kepala sekolah kalau atasannya adalah kepala dinas langsung di situ yang harus tanda tangani, jadi harus ke bukan sekda, ke bupati. Coba Bapak Ibu, dari sekian bukannya ratus itu, sekian ribu orang harus atasan pejabat penilainya bupati, sampai ke Pak Bupati tanda tangan SKP-nya. Lalu itu yang berpangkat apa?